Tahu-tahu kejadian nyata dari film kriminal. Kampus Mania, welcome to Mas Misteri Asik seputar kriminal. 107,9 FM, Wapaneha Radio ITB, your entertainment and music station. Selamat malam, Kampus Mania. Gimana kabarnya di hari Selasa yang damai tapi mencengkam ini? Bener banget, baru awal minggu tapi udah banyak banget yang terjadi. Apalagi kita kemarin baru aja ngelaksanain UAS. Dan besok kayaknya ada yang lebih gok lagi. Itu dia. Rasanya kayak dikejar-kejar kewajiban belajar. Atau dikejar sama hal lain. Lagi hektik ini, istirahat sejenak ngasih dan tenangin pikiran kalian. Nah itu, Kampus Mania datang ke program yang tepat. Nah, sebelumnya mari kita perkenalan. Kenalin, aku Lala. Aku Tirza. Dan aku Gifari. Pernah nggak? Dan kita bertiga bakalan ngomongin malam kamu. Pernah nggak Kampus Mania merasa ada yang ngeliatin kalian? Kalian lagi sendiri. Jomblo kali Gifari. Sini, para temen nih. Tapi pernah nggak lagi jalan sendirian malam-malam? Atau sebenarnya nggak sendirian bareng sama teman, tapi pas kalian nengok ke belakang kosong. Atau Kampus Mania lagi scroll HP, tiba-tiba muncul notif, ting, pesan yang seolah-olah ada orang asing yang tahu rutinitas kalian. Tiba-tiba waktu kalian cek itu kabar kalian tuh ada Ya ampun, Kampus Mania kaget nih Tirza. Astaga, jantung Tirza rasanya kayak loncat barusan. Beneran, ini baru ini, tapi udah bikin deg-degan. Kampus Mania pasti lagi mikir, ini acara apaan sih? Kok langsung main-main kali ini? Nah, bener banget Kampus Mania. Hari ini tuh malam ini kita tuh nggak akan membawa vibes yang manis-manis, tapi kita bakal datang dengan membawa cerita yang kalau Kampus Mania pikirin tuh bikin gak nyaman untuk buka pintu kamar sendirian. Cerita yang kelihatannya sepele, tapi bisa mengubah hidup orang secara pelan-pelan. Cerita tentang seseorang yang kehilangan rasa aman, pelan-pelan tanpa disadari. Buat Kampus Mania yang baru tune in, MAS adalah program yang mengangkat dan membahas kasus-kasus crime di kehidupan nyata. Terus kita kaitkan juga ke film atau series nih, biar pembahasannya nggak cuma teoritis, tapi juga ribet dan kebayang menegosiasinya. Dan Kampus Mania episode pertama kita malam ini mempunyai tema yang jujur langsung bikin kalian untuk mikir dua kali untuk membuka tirai kamar kalian. Judulnya adalah Pasrah atau kabur. Nah, karena semua orang punya titik lemah dan ketika titik itu disentuh oleh orang yang salah, kita bisa kehilangan kontrol atas hidup sendiri. Dan juga kita bisa kehilangan rasa aman. dan ketika kemarin itu hilang, Di situ cerita gelap biasanya mulai muncul. Dan setiap cerita gelap selalu dimulai dari satu momen. momen ketika sesuatu disembunyikan akhirnya kelihatan. Dan itu awal dari cerita yang jauh lebih gelap. Saat topeng terbuka, Disitulah ceritanya kita mulai. Oke Kampus Mania, sekarang topengnya udah kebuka nih. Dan kita langsung aja nih masuk ke inti pembahasannya. Nah, kita tuh bakal ngomongin topik yang lumayan berat, tapi dianggap sepele sama orang-orang di sekitar kita. Kalau boleh tahu apa tuh lah? Nah, ini tuh dampaknya sebelum itu bisa fatal banget loh. Iya. Kira-kira Tirza atau Gifari ada yang bisa tahu? Kayaknya aku tahu sih Lan. Aku juga tahu sih. Mungkin Kampus Mania juga bisa bantu jawab kali ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Stalking. Kita bakal ngebahas tentang apa itu stalking, gimana bentuknya, dan kenapa stalking itu bisa mengubah hidup orang secara pelan-pelan. Kita kupas semua habis-habisan dengan cara yang tetap asik dan tetap informatif juga tentunya, dan tetap bomba pastinya. Pastinya dong, hari ini kita bakal cerita banyak yang bisa membuat kalian tuh merinding banget. Nah itu masuk ke pembahasan kita kok kita kasih dulu berhenti nafas bentar biar otak kamu siap masuk ke mode otomatis. Nah, karena abis ini tuh kita bakal langsung nyemplung ke dunia stalking. Bener banget. Dan kita juga bakal cerita tipis
tipis tentang apa aja sih kejadian-kejadian stalking di kehidupan nyata. Dan ingat, kita juga bakal ngebahas tentang film yang ngebahas tentang stalking ini. Benar-benar. Jadi buat kampus mania yang suka nonton film, apalagi kita bakal ngebahas film itu dengan kejadian nyata di sekitar kita. Jadi ini kayak nyata ya, bukan fiksi kamu sebenarnya. Ngeri banget sih. Mungkin bakal merinding banget malam ini ngedengerin cerita-cerita hari ini. Nah, iya, apalagi hari ini tuh bakal ngebikin kampus mania tuh ngeliat pintu, ngeliat jendela, bawahnya kayak ada yang liatin dia. Tunggu, dengan daripada itu kita cek dulu di belakang kita ada nggak ya? Jangan-jangan ada nih. Enggak dong ya. Nah, kampus mania harus aware banget nih sama kanan kiri dan belakangnya biar bisa terus stay tune sama podcast kita hari ini. Nah, kita ingetin lagi kampus mania. Episode ini berjudul Pasrah atau Kabur. Judul yang jujur udah memberikan dua pilihan ekstrim yang dialami sama korban stalking. Dan kita mulai dulu nih dari akar masalahnya. Si stalking itu sebenarnya kenapa perilaku ini bisa menghancurkan psikologi seseorang secara berlama-lama. Jadi gini nih, biar Firza jelasin. Stalking ini adalah perilaku berulang-ulang dan biasanya bersifat obsesif. Pastinya nih perilaku-perilaku kayak gini gak diiminin ya sama korban. Bukan sekedar dia gemes nih, jadi aku ikutin. No ya. Ini tuh tindakan berulang yang bikin korban merasa Takut, terancam, tertekan, bahkan tuh stres ya. Dan percaya sama Lala ya kampus mania. Feeling ini tuh nyata banget. As a woman, aku tuh pribadi kayak, kok dia tahu ya lokasi aku di mana? Dan ini tuh langsung nusuk banget ke rasa aman. bener banget sih lah. Firza setuju. Stalking ini bukan hanya sekedar romantis yang berlebihan. Yes. Ini tuh tentang kontrol. Karena pelaku merasa punya hak untuk hadir di hidup korban tanpa izin dan terus-terusan. Tapi kalian tahu nggak? Aslinya ini ada pasalnya loh. Wah, Tahu kan kalian? iya, harusnya lebih di-aware lagi ya. Nah, setuju. Apa tuh Gif pasalnya? Enggak, jadi itu ada di pasal 27B ayat 1 huruf 1 dan 24. Di sini dijelaskan bahwa seseorang dalam mendistribusikan atau mendistribusikan sesuatu dalam internet untuk menunjukkan dirinya sendiri atau memaksa orang lain dengan ancaman atau kekerasan tertentu. Nah, artinya ya, kalau misalkan ada yang terus-terusan ngirim pesan intimidatif atau mungkin maksa kampus mania dalam bentuk digital, itu udah termasuk ke ranah pelanggaran hukum. Bener banget kampus mania. Tapi gak hanya stalking yang dari online atau cyber stalking, ada banyak loh jenis-jenis stalking. Mungkin kali ini kita bakal bahas dari jenis stalking yang paling old school atau physical stalking, di mana stalker ini hadir langsung secara fisik di hidup korban. Tahu deh kayaknya. Ini tuh tipe yang bikin kamu merasa kayak orang utama di film beneran. Tapi ini versi nyata. Oh, jadi ini kayak misalkan ya, kampus mania lagi mau jalan ke kosan, tapi kayak tanpa disadari tuh ada orang di belakangnya pace-nya tuh sama. Waktu kamu belok, dia belok. Tapi waktu kalian bilang lambat, dia juga ikut lambat. Aduh, kenapa nggak sih Mbak? Next ada yang disebutin Firza tadi, kejahatan yang paling halus tapi mereka digital. Kamu tahu nggak nih kira-kira apa? Apa tuh yang kamu? Coba kampus mania juga boleh nebak nih. Apa tuh dia kira-kira? Ya benar banget, ini cyber stalking. Ini tuh saya menghilangkan dari masa seseorang. Dan ini tuh menyeramkan banget, karena ini tuh nggak perlu muncul secara fisik depan kita, cuma perlu HP, internet, tiba-tiba udah kayak tahu segala hidup kalian kampus mania. Bener banget ya lah, kayak reality show yang ditonton setiap hari. Cyber stalking ini bisa berupa spam terus-menerus, kirim voice note, bahkan ngawasin aktivitas sosmed kampus mania. Serem banget dia. Banget, iya, tapi ada yang lebih bahaya. Apa tuh? Waktu bisa ngumpulin informasi tentang korban jauh lebih cepat daripada korban yang kira. Wah, ngeri banget sih. Tapi ya, Gif, ya, kayaknya aku tuh tahu lagi deh, ada satu jenis stalking yang dari tipe stalking ini kayak nguras mental, dan itu yang paling sering muncul di kasus-kasus kriminal besar. Wah, apa tuh lah? Itu Wak. Ini adalah obsessive stalking. Wah, kalau menurut Firza ya, ini tuh yang paling ngeri.
karena pelaku merasa korban itu miliknya, padahal ya enggak. Coba mereka bikin narasi proses sendiri. Contoh, korban senyum karena sopan. Pelaku mikir dia suka gue. Korban nolak, pelaku mikir dia malu. Nanti gue juga mau. Kalau korban ini blok, pelaku tuh mikir dia pura-pura cuek. Fear, Give, dan Kampus Mania yang bikin ngeri, obsessive stalking itu sering banget untuk jadi trigger besar kayak kidnapping, terus abis itu penyekapan, sama kayak kekerasan yang fatal. Tapi nih, Diva, ada yang lebih ngeri lagi dibandingkan obsessive stalking. Gabungan dari pelecehan dan stalking. Itu parah banget sih dia. Iya, yaitu harassment stalking. Intinya, apapun bentuknya nih, cyber, physical, obsesif, dan harassment, stalking tuh punya tujuan yang sama. Mengambil kendali dari hidup korban. Nah, stalking itu tuh bukan soal risih atau terganggu sedikit. Ini bisa menghancurkan mental seseorang secara pelan-pelan. Kan korban bisa mengalami kecemasan secara terus-menerus. Takut tidak buka HP, Takut dia keluar rumah, Takut dia ada notifikasi bumi. dan itu pun bukan lebay ya, tapi itu adalah reaksi korban. selain kecemasan, korban juga bisa mengalami depresi. Ngerasa gak berdaya juga. Merasa kok hidup aku kayak dikontrol orang lain ya. Betul lah, ngerasa setiap keputusan yang diambil itu diawasi. Ini lagi BTS Mimpi buruk, Bahkan susah tidur. dia punya suara langkah. dan yang paling nyesek, Korban jadi gak bisa percaya sama orang lain. Padahal yang bisa tuh satu orang, tapi yang kena dampaknya itu semuanya, kan seumur hidup. dan Kampus Mania ini bukan cuma teori. Ini bukan cerita fiksi. Ini nyata kalau semuanya, dan bisa dikenal ke siapa aja. Dan membahas ini semua, kita bisa mulai dari kasus besar yang sempat menggemparkan dunia K-pop. Kayaknya aku tahu sih, Nak. Apa itu? Kasus yang dialami sama girl band K-pop Twice. Iya. Padahal mereka tuh punya konsep vibrant, fun, tapi mereka jadi korban stalking yang parah banget. Ada pun surat-surat. Bener banget. Benar, suratnya itu bukan surat biasa ya Kampus Mania. Tapi tahu nggak sih Gip? Apa tuh? Suratnya itu kayak berisi itu dengan konten-konten yang tanda kutip dan gak senonoh. Sedih banget ya. Padahal harusnya mereka tuh jadi penggemar. Berubah menjadi ancaman. Dan yang bikin makin gila ya Kampus Mania, Stalkernya gak cuma kirim surat, Tapi kekeh banget itu nge-replace kemana-mana. kayak ke tempat kerja. ke lokasi syuting. Bahkan sampai ke lokasi di luar kerja mereka. Tapi puncaknya, Stalker ini sampai Sampai mangkal kalau semuanya. Bayangin, di sekitar tempat tinggal menjadi Twice. kalian coba Kampus Mania bayangin, kalian tuh pulang ke rumah yang harusnya jadi tempat paling aman malah jadi tempat yang paling bikin waspada. banget lah. Terus setiap buka pintu yang ada di kepala tuh bukan akhirnya bisa istirahat. Tapi kayak dia ada nggak ya di luar? Dan itu kejadian di idola yang hidupnya udah super dijaga keamanannya loh. Itu aja idola, gimana kita sebagai orang biasa ya nggak sih? Itu yang Bener bikin banget. ngeri. Serem banget kan? Kalau kita kayak gitu, kita harus ngapain coba ya? Kalau kayak ngebayangin nih ada orang asing yang tahu rutinitas kita, Jangan makan kita. Tahu jam pulang, kalau kita tinggal di mana, itu mah bukan perhatian Kampus Mania, that's terror. Dan yang paling bikin korban itu makin hancur adalah Komentar-komentar orang sekitar. kayak kan dia cuma ngefans. kalau dia cuma kabur. Padahal yang ngerasain takutnya itu bukan mereka. Tapi ya, Wan, kasus-kasus kayak gini gak hanya kejadian di luar negeri loh. Ada juga yang kejadian di dalam negeri, di Indonesia. Di sekitar kita Kita ya. ya. Iya, bener banget. Malah tahu, ini kasus yang di dalam negeri yang sampai booming itu kan. Bener banget, Pak. Nah, Kampus Mania sekarang Lala, Tirza, dan Gifari bakal bahas kasus Anya Geraldine. Kasus yang terjadi di 2023 saat Anya diikutin sama seorang stalker. Tapi tahu nggak sih kamu sebenarnya? Ini tuh dia yang cuma sehari doang. Tapi Yang ini 1 minggu. Lama banget. dari Kampus Mania, Anya Geraldine itu bukan hanya diikutin. Bener lah, dia juga diteror lewat pesan-pesan. No way. Dan tahu nggak, pesan itu bukan pesan biasa.
Nih, malah bacain pesannya. Nggak, aku cuma bisa lihat kamu dari sini. Just wanna say we're so close. Pengen banget samperin, tapi ntar deh, besok aku ke situ. Big no. Ngeri sih, ini tuh bukan gombalan. Cuman kan ini ancaman terselubung. Ada lagi. Anya, tunggu waktu yang pas ya. I'll get you. Ini tuh Ngeri sih. romantis sih. Apalagi bagian I'll get you. Ngeri banget. Ada yang lebih gila lagi nih pesannya. Coba lah dibaca. Coba baca. Kampus Mania, dengar pesan ini. Gak sengaja lihat Anya naik mobil, aku ikutin sampai Anya masuk ke park. Tapi akhirnya ke rumah Anya, yeay. Gimana ya Allah? Bagian ini Gak tuh, banget. itu tuh alarm merah. Alert banget Kampus Mania. Nah, menurut Tirza dan Diva ini yang bikin stalking berbahaya sekarang ya apa sih? Kalau menurut Tirza sih sosial media ya. Setuju banget. Yes. Aku jadi gampang oversharing. Iya banget, kayak story lokasi. Story mau pergi kemana? Jam berapa pulang? Dan Kampus Mania kita tuh nggak sadar bahwa itu tuh bisa jadi peta hidup buat orang yang niat jahat sama kita. Serem banget sih ya, Gif, kalau dipikir-pikir. Ini tuh serem, tapi itu nyata. Serem, tapi ada di sekitar kita sekarang. Kampus Mania, tadi kita udah bahas dampak-dampak stalking dan kita juga udah baca pesan-pesan yang serem banget untuk membuat kepala dingin para Kampus Mania dan juga merinding. Nah, ini tuh udah masuk ke vibes gelap yang bakal kita bahas. Kita bakal masuk ke contoh nyata yang divisualisasikan lewat sebuah series Netflix yang sempat viral banget. Aku tahu sih lah. Apa namanya? Baby Reindeer. Spoiler warning ya Kampus Mania, karena kita bakal bedah Baby Reindeer dan ngomongin beberapa adegan penting. Oke, sekarang kita kasih tahu dulu ya guys tentang film Baby Reindeer ini. Kasih tahu gitu. Tapi kamar semuanya tenang aja, nggak akan kita bocorin semua kok. Kita lebih fokus ke perilaku stalking dan bagaimana series ini menggambarkan hubungan toksik antara si korban dan si korban. So, Kampus Mania, buckle up. Saat topeng terbuka, di situ ceritanya kita mulai. Let's dive langsung ke Baby Reindeer. Nah, di sini tuh di Baby Reindeer nggak cuma ngomongin soal cerita tentang stalker, kita ngomongin tentang kejadian kecil yang kelihatannya tidak signifikan, tapi tuh bisa merubah menjadi strategi psikologis yang jangka panjang. Wah, apa tuh Gif? Orang itu kelihatan biasa aja. Aha. Doni itu tokoh utama kan, sang stand up komedian yang masih berjuang lagi kerja shift nih, terus si Martha masuk kelihatan capek dan kesepian. Nah, Doni ini cuman bersikap ramah kayak nawarin teh, terus nanya, kamu nggak apa-apa? Terus senyum sopan, tapi ya kamu Mania, Malah si Doni ini nggak tahu kalau kejadiannya bakal berakibat buruk, iya nggak Gif? Iya banget. Mama tuh bukan sekedar kebaikan kecil, itu awal dari hubungan yang cuma hidup pikirannya. Kacau banget sih. Padahal niat Doni itu baik, tapi malah jadi petaka. betul banget. Setahu Tirza, yang bikin film ini makin ngeri dan banyak diomongin karena perubahan suasananya tuh berasa banget. Iya itu real. Real banget sih, real banget ya. Awalnya si Martha tuh sopan, agak lucu dan agak nyebelin, tapi masih kelihatan normal. Nah terus mulai muncul hubungan kecil kayak dalam tiap hari, dalam di meja yang sama, di Doni selesai kerja, bahkan nangis tempat kerja Doni, sorry banget, jadi kayak Saking Saking- Ini pengen banget sih. Ini tuh film yang wajib ditonton sih ya, karena menurut Lali, senjata utama dari mata ini tuh bukan tentang ancaman Kampus Mania, tapi lebih ke empati palsu. Nah ini tuh kayak Mata tuh tahu dan dia tuh kayak jenius tapi nakutin, dan Doni ini tuh orangnya tuh kayak gampang kasihan Kampus Mania. Gue merinding sih, karena ini salah satu kasus cowok yang jadi korban stalking. Ivan jadi takut deh. hati-hati ya Gifari. Padahal baru sampai sini loh, kita tuh belum ngomongin tentang adegan di mana dia ngintip apartemennya Doni. Seriusan tuh. Iya, terus dia tuh nulis paragraf yang panjang banget. Kayak isinya tuh kayak, aku ngerti kamu lebih dari orang lain. Berarti series ini tuh dengan kuat nunjukin step by step pattern stalking. Padahal kalau dilihat sama orang umum, ini tuh cuma terkesan clingy gitu. Nah itu kayak mirip sama love bombing, kayak versi dark psychologicalnya. It's not love, lebih ke control bombing. Ngeri sih. Kayaknya Kampus Mania harus banget nonton film ini. Salah satu adegan yang paling menghantam Lala
itu waktu ketika Nata bilang I love you like a baby reindeer. Padahal terkesan imut, tapi kalau dilihat lagi konteksnya, ini disturbing banget. Tapi nggak berhenti di situ loh Kampus Mania. Yang buat Baby Reindeer itu terasa sangat autentik karena series ini based on true experience. Seriusan. Tuh Kampus Mania dengerin ini tuh kejadian nyata ya. Dan ini tuh dialami sama komedian yang bernama Richard Gere. Dia tuh dia sendiri mengalami hal ini selama bertahun-tahun. Stres sih. Stres gitu. Stres banget. Nah, setiap interaksi kecil itu dianggapnya tuh kayak tanda cinta, tapi tuh sistem otaknya itu yang kayak keliru gitu loh. Kayak series ini tuh menggambarkan itu dengan nyata banget. Tapi menurut Tirza, kasus ini ya memang gak pure karena obsesi, tapi juga karena delusi. Ngeri ya. Yang paling mencolok menurut Givari sih ketergantungan si Martha. Bener, ketergantungan sama sosok penyelamat gitu ya. Iya, karena dari perilakunya si Martha nih kelihatan kayak dia mengalami kesepian kronis, ketergantungan gitu. Satu hal yang paling berasa adalah stalking ini nyata dan berbahaya. Datangnya bisa dari siapa aja yang justru sorry nih, saking deg-degan Masih merinding sampai Iya, sekarang. Masih merinding banget gitu. Kadang kita pikir ini tuh biasa aja. Tapi ternyata itu perilaku yang diulang, obsesif, dan gak kita inginkan, itu tuh bisa berubah jadi ancaman yang serius. Dan kan era digital ya, dari sebatas itu semakin kabur. Satu udah lokasi, satu story yang terlalu detail, itu bisa jadi informasi yang dimanfaatkan oleh orang yang menurut kita terlalu jauh. Merinding ya. Karena itu Kampus Mania harus ingat kalau batasan itu penting. Bukan buat sekedar jaga jarak emosional, tapi untuk melindungi diri sendiri dari pelaku-pelaku kejahatan stalking. Benar, apalagi tuh oversharing kalau sekalian. Kayak mungkin pokoknya sepele ya diri. Tapi buat orang yang lihatnya beda, itu tuh kayak peta lengkap dari kehidupan kita. Bener sih. Dan jangan lupa Kampus Mania, bahaya juga muncul ketika kita dengan gampangnya memberikan informasi pribadi kita, kayak contohnya lokasi kos, rutinitas pulang, tempat nongkrong favorit. Nah, itu kan sering banget ya. Kampus Mania kan nongkrong, aja. Nah itu kalau bisa tuh di-keep aja buat kalian sama teman-teman kalian. Tapi teman-teman kalian juga harus diwaspadai Kampus Mania. Dari awal sampai sekarang kita tuh udah ngomongin hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya tuh bisa mengubah hidup seseorang tuh kayak secara permanen. Bener sih Mbak. Stalking itu lagi-lagi nyata dan itu berbahaya banget. Dan bukan cuma di film atau bukan cuma di berita Kampus Mania, tapi ini tuh kayak bisa datang dari orang asing yang bahkan dari orang yang kita kenal. Bener sih. Lagi-lagi kita harus ingat nih, film Baby Reindeer itu bukan sekedar film biasa, tapi diadaptasi dari kisah nyata. Kasus Anya Geraldine yang bikin merinding tuh memang bukan cuma pesan-pesannya ya, tapi gimana pelaku ini tuh tahu tentang rutinitas, bahkan bahkan momen-momen personalnya. Semua mau datang ya. Karena inilah titik di mana stalking ini berubah jadi gangguan dan jadi titik kontrol. Kita belajar kalau seseorang bikin kita takut, gak nyaman, dan terus waspada. Kampus Mania harus ingat kalau ini tuh bukan sekedar perhatian, tapi alarm. Kalau dua kasus tadi nyata, nah kalau Baby Reindeer ini memiliki sisi psikologisnya. Nah bagaimana pelaku bisa memposisikan diri sebagai korban dan bagaimana rasa bersalah dipakai sebagai alat kontrol. Dan lagi-lagi nih, bagaimana korban perlahan kehilangan batas karena takut dianggap jahat. Kalau Doni ini nunjukin betapa sulitnya keluar dari lingkaran itu, dari lingkaran stalking, karena manipulasi yang sering datang dengan wajah kepedulian. Lagi-lagi Kampus Mania harus ingat kalau punya batasan itu penting. Ini tuh bentuk perlindungan diri. Yes. Dan menolak bukan berarti kejam. Kadang itu satu-satunya cara buat bertahan. Nah, hati-hati ya Kampus Mania sama yang namanya oversharing lokasi kita, rutinitas kita, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Itu adalah hal-hal yang kelihatannya mungkin receh, tapi bisa jadi pintu masuk dari bahaya.
Ya, Betul banget, Benar. Kampus Mania harus percaya sama insting kalian. Dan juga jaga batasan kalian kampus mania. dan jangan pernah mainin rasa takut kita sendiri. Jadi, Kampus Mania, apapun yang kita pelajarin hari ini, ingat satu hal, rasa aman adalah sesuatu yang bisa ditawar. Oke, kampus mania. Nah, yang belum follow nih, follow langsung kita di Spark 31 Radio. Dan Kampus Mania juga bisa dengerin siaran ulang kita hari ini di Spotify Spark 31 Radio. Dan YouTube Spark 31 Radio serta info lengkap di website Spark 31. Pas hadir di setiap Selasa pukul 19.30 sampai 21.30 WIB di Spark 31. Terima kasih kampus mania sudah menemani malam yang cukup panjang. Oke. Sampai jumpa Kampus Mania. Be smart and stay cool in Harmonia Progressio.